Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi pada bab kondisi wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan submaterinya yakni karakteristik wilayah perairan Indonesia. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai karakteristik wilayah daratan Indonesia. Selanjutnya, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai karakteristik wilayah perairan Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa kondisi geologi wilayah Indonesia yang terletak di antara tiga lempeng, yang mana juga membentuk topografi dasar laut, yang membuat perairan di Indonesia menjadi sangat bervariasi. Semua bentukan dasar laut terdapat di wilayah Indonesia. Secara biofisik, wilayah laut dapat dibagi berdasarkan daerah permukaan atau pelagik maupun daerah dasar laut yang disebut dengan bentik. Selain itu, dapat dibagi secara horizontal maupun vertikal. Dan daerah pelagik dapat dibedakan secara horizontal ke beberapa zona. Bisa kita lihat di gambar ini. Ini merupakan zona pelagik dan ini merupakan zona bentik atau dasar laut. Daerah pelagik dapat dibedakan secara horizontal ke dalam beberapa zona. Yang pertama adalah zona neritik, yang kedua adalah zona oseanik. Zona neritik sendiri merupakan zona perairan yang terletak di atas paparan benua. Daerah dasar atau zona bentik yang terletak di bawah zona neritik pada paparan benua disebut zona paparan sublitoral. Sedangkan yang dimaksud dengan zona oseanik adalah yakni semua perairan terbuka seperti samudra. Coba perhatikan gambar yang ada di samping. Ini merupakan batas antara zona neritik dengan zona oseanik. Berdasarkan daya tembus cahaya matahari terhadap air laut, secara vertikal, daerah pelagik dapat dibedakan atas beberapa zona, yakni zona fotik atau epipelagik, yang mana merupakan perairan pelagik yang mendapatkan cahaya matahari. Zona fotik memiliki kedalaman 100 sampai 500 meter. Ini merupakan zona fotik atau disebut juga dengan epipelagik. Selanjutnya ada zona afotik. Zona afotik yakni perairan pelagik yang tidak tembus oleh cahaya matahari sehingga gelap. Zona afotik dibedakan lagi menjadi beberapa zona, yakni yang pertama adalah zona mesopelagik, yang merupakan bagian paling atas dari zona afotik, yang mana kedalamannya antara 700 sampai 1000 meter. Zona ini memiliki suhu 10 derajat Celcius. Ini merupakan zona mesopelagik.
Selanjutnya ada zona batipelagik yang merupakan zona afotik yang memiliki kedalaman dari 1000 sampai 4000 meter. Yang mana pada zona ini memiliki suhu 10 sampai 4 derajat Celcius. Selanjutnya ada zona abisal pelagik yang mana merupakan zona yang memiliki kedalaman 6000 meter. Yang terakhir dari zona afotik ini adalah zona hadal pelagik yang merupakan zona yang memiliki kedalaman lebih dari 6000 sampai 10000 meter. Zona ini termasuk perairan terbuka dengan palung laut yang sangat dalam. Ini merupakan palung lautnya. Oke, Bapak kira cukup jelas? Sedikit perhatian. Berdasarkan topografi dasar laut, perairan Indonesia terdiri atas perairan laut, dangkal atau paparan, dan perairan laut dalam atau disebut dengan jeluk. Paparan yang terdapat di Indonesia yaitu paparan Sunda dan paparan Arafuru Sahul, sedangkan perairan laut dalam antara lain Laut Banda dan Laut Sulawesi. Selain paparan yang dangkal, terdapat pula bentukan dasar laut di perairan Indonesia, yang mana sebagai berikut. Yang pertama adalah basin. Basin ialah depresi atau cekungan yang luas di dasar laut yang berbentuk bulat atau lonjong, contohnya Laut Sulawesi. Palung ialah depresi atau cekungan laut dalam yang memanjang di dasar laut, contohnya Palung Weber di Maluku. Terdapat dua jenis palung, yaitu trench dan trough. Palung terbentuk akibat tumbukan antara lempeng samudra dan lempeng benua. Lempeng samudra menujam ke bagian bawah lempeng benua, lalu membentuk celah laut dalam yang memanjang sepanjang zona tumbukan. Maka terbentuklah palung laut. Selanjutnya ada rise, ialah bentukan punggungan di dasar laut yang berbentuk kerucut. Selain itu ada ride, ialah bentukan punggungan di dasar laut yang berbentuk agak datar. Selain itu, terdapat pula Simon, yaitu gunung api di bawah laut seperti gunung api di Laut Banda dan Kepulauan Sitaro. Di gambar ini bisa kalian lihat bentukan-bentukan atau penampang relief dasar laut. Sini terdapat lubuk laut atau basin, landasan benua, lereng benua, palung laut, igir laut, Simon, guyot, punggung laut, continental rise, lubuk laut atau basin sama seperti ini, ada lereng benua, ada landasan benua. Oke. Untuk gunung laut sendiri kalian bisa melihat di gambar berikut ini. Ini merupakan gunung laut yang terbentuk di bawah permukaan air laut. Di Indonesia, Gunung Anak Rakatau mulanya terbentuk di bawah permukaan air laut, yang kemudian secara perlahan berkembang semakin besar dan kemudian melewati permukaan air laut. Dan sekarang gunung tersebut berada di atas permukaan air laut, yang mana pada awal terbentuknya terdapat di bawah permukaan air laut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai paparan Sunda.
Paparan Sunda merupakan paparan benua atau continental shelf yang terluas di dunia. Luas paparan Sunda meliputi 1,8 juta kilometer persegi. Dengan kedalaman kurang dari 100 meter. Paparan ini menghubungkan Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bangka Belitung, dan daratan Asia lainnya. Selain itu, paparan Sunda juga meliputi Laut Cina Selatan, Teluk Thailand, Selat Malaka, dan Laut Jawa. Bisa kalian lihat gambar di samping, ini merupakan paparan Sunda. Paparan disebut juga dengan dangkalan. Jadi ini menghubungkan Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Bangka Belitung, dan daratan Asia lainnya. Oke, cukup jelas. Selanjutnya kita akan membahas paparan Arafura Sahul. Paparan Arafura Sahul terletak di bagian timur Indonesia yang mana memiliki seluas 1,5 juta kilometer persegi. Kedalaman rata-rata paparan Arafura Sahul antara 30 sampai 90 meter. Paparan ini menghubungkan Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan Australia. Pada zaman Pleistosen, paparan ini merupakan daratan sehingga menghubungkan Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan Australia. Akan tetapi, Kepulauan Aru dan Kepulauan K tidak pernah bersatu meskipun lokasinya berdekatan karena terdapat basin Aru yang sangat dalam, yakni sedalam 3.000 meter. Ini merupakan paparan Arafura Sahul, yang mana menghubungkan Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan Australia sendiri. Bisa kalian lihat, ini merupakan paparan Arafura Sahul. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perairan laut dalam yang ada di Indonesia. Perairan laut dalam yang ada di perairan Indonesia terletak di antara paparan Sunda dan paparan Arafura Sahul. Topografi dasar laut di perairan laut dalam sangatlah kompleks dengan berbagai macam bentuk basin dan palung yang terdapat di perairan tersebut. Pada gambar di samping, kalian bisa melihat palung dan lubuk yang ada di perairan laut dalam Indonesia. Di sini bisa kita lihat terdapat Palung Mindanao, Palung Ternate, Palung Makassar, Lubuk Banda Utara dan Lubuk Banda Selatan, ada Palung Weber, dan ada Lubuk Buton. Sini bisa kalian lihat. Ini merupakan Lubuk Gorontalo. Selain itu, secara biografi, perairan Indonesia terdiri atas Selat Malaka, Laut Cina Selatan,
Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafura, Laut Timur, dan Laut Sulawesi. Ini Laut Sulawesi dan ini merupakan Laut Banda, Laut Flores. Sekian pemaparan mengenai materi karakteristik wilayah perairan Indonesia. Selanjutnya, kalian dapat mengerjakan soal latihan yang mana soal pertama, jelaskan hukum laut menurut konvensi PBB. Yang kedua, sebutkan palung-palung laut yang ada di perairan Indonesia beserta dengan kedalamannya. Tulislah di buku kalian, kemudian foto lalu kirimkan ke WA Bapak 082366267856. Sekian, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.